Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang arus listrik halaman 204. Oke, pertama-tama arus listrik itu semacam apa ya dibilangnya ya? Tegangan arus listrik lah, kayak baterai itu. Misalkan kalian punya 2 baterai, terus sama-sama ada kutubnya ini. Kutub apa sih? Kutub positif. Nah, udah kalian gabung tuh. Nah, terus jari kelingking kalian nih, kelingking ditaruh di bawah, terus lidah kalian ditaruh di atas. Nah, udah tuh kalian baru tahu apa rasa sensasi arus listrik. Nah, pertama-tama kita langsung ke rumusnya aja ya. Rumus arus listrik itu ada I itu arus listriknya atau disebut ampere, Q itu muatan listrik atau disebut coulomb, T itu waktu atau disebut second. Jadi rumusnya ini apa? Segini aja. I sama dengan arus listrik. Q-nya sama dengan muatan. Q-nya itu muatan listriknya, bisa disebut coulomb. Kalau I itu ampernya. Kalau T itu waktu, bisa disebut second. Sorry, maaf, seadanya, gelap soalnya. Listrik itu ampere. Maaf ya tulisannya jelek, aduh susah sih. Kalau muatan listrik itu coulomb, apa tuh tahu namanya. Terus sama second. Sip. Cara ngerjainnya gimana? Rumusnya gini, lihat ya. I sama dengan arus listriknya di samping, ampernya. I sama dengan Q per T. Udah paham belum? Rumusnya ini I sama dengan Q per T, atau bisa Q-nya di sini I per T atau gitu ya. Ya maaf kalau salah. Tapi rumusnya begini, I sama dengan Q per T. Caranya, contoh soalnya gini. Jadi misalkan gini. Ntar lu lagi mikir contohnya. Oh ya, jadi misalkan contoh soalnya, kelihatan nggak? Aduh, ngeblur lagi. Nah, muatan listrik berapa coulomb ya? 160 coulomb. Terus berpindah melalui apa ya? Kawat. Kenapa kawat? Karena kawat itu dia konduktor, jadi bisa menghantarkan listrik, bisa menghantarkan panas. Ini soalnya nyari di Google sih, dapat soal, terus coba dijabarin aja. Tuh, muatan listrik 160 coulomb berpindah melalui kawat penghantar selama 5 menit. Terus kuat arus yang mengalir nggak apa-apa deh, salah dikit, yang mengalir adalah sip. Nah, cara pembahasannya gini, lihat rumusnya. Alur listrik itu ampere,
muatan listrik itu coulomb, T itu waktu second. Jadi bisa arus listriknya itu A, muatan listrik itu C coulomb, waktu itu S second. Jadi A, C, S, ambil huruf depan aja biar simpel, nggak usah dijabarin. Nah, jadi kita lihat nih soalnya. Muatan listrik 160 coulomb berpindah melalui kawat pengantar selama 5 menit. Kuat arus yang mengalir adalah kuat arus yang mengalir. Nah, kita lihat dulu nih apa namanya ininya. Kalau coulomb itu dia kan Q-nya ya, muatan listrik. Coulomb itu muatan listrik. Jadi kalau ini coulomb itu muatan listrik, ini Q-nya. Terus terus muatan listrik 160 coulomb berpindah melalui kawat pengantar selama 5 menit. Kuat arus yang mengalir adalah 5 menit itu secondnya. Secondnya itu waktunya S. Ngerti kan? Ngerti nggak? Jadi tinggal lihat aja soalnya. Jadi yang dicari itu apanya. Nah, berarti kalau Q sama S udah ada, soalnya kan ini 160 coulomb itu kan muatan listriknya. Kalau waktunya itu 5 menit, jadi second S. Nah, jadi begitu. Gampang sih. Nah, berarti yang dicari apa? Arus listriknya, ampernya berapa. Kita jabarin aja, Q-nya berapa kita tulis. Sama dengan Q sama dengan berapa? 160 C coulomb. Terus apa sih? T itu waktu ya tuh. T waktu sama dengan T-nya waktunya berapa menit? 5 menit. Nah, sama dengan 1 menit itu berapa detik? 1 menit. Ya, oke benar. 1 menit itu 60 detik. 60 detik. Ini kita jabarin dulu yang T-nya. 5 menit. Kalau 5 menit, nah kita ambil dulu 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Jadi 5 dikali 60 adalah berapa? Ya benar, 300. Nah, udah ketemu nih, T-nya udah ketemu. Nah, terus tinggal kita ini aja, kita apa sih? Kita ini. Aduh maaf, belum ntar. Kita bagi 300 nih udah ketemu kan T-nya. Nah, ini tinggal kita gabung aja. Kalau misalkan kita nyarinya arus listrik, itu kita bagi. Ngerti nggak? Kalau kita nyarinya alur listrik itu kita bagi. Kalau kita nyarinya muatan listrik si coulomb ya, kita nyari si coulomb ya, itu kita kali, maaf salah. Itu kita kali. Nih. Ntar dulu ya, mau ngencing dulu sebentar.